Ketujuh sifat ini bisa jadi tanda kamu punya bakat tersembunyi. Kita semua mempunyai kemampuan bawaan, namun terkadang bakat kita tersembunyi begitu dalam, sehingga kita tidak pernah menyadari apa sebenarnya kemampuan kita. Kamu mungkin menjalani kehidupan sehari-hari tanpa menyadari bahwa kamu memiliki keterampilan dan sifat yang hanya dapat diimpikan oleh orang lain. Kamu mungkin merasa berbeda atau tidak sejalan dengan orang di sekitar. Tetapi, pernah nggak kamu berpikir mungkin kamu diam-diam berbakat? Yang pertama, cepat belajar. Pernah nggak lu memperhatikan bagaimana lu memahami konsep-konsep baru secara lebih cepat daripada orang di sekitar kamu? Ini bukan hanya tentang menjadi cerdas atau rajin belajar. Ini tentang kecepatan dan kemudahan dalam menyerap informasi baru, kemampuan untuk belajar dengan cepat, dan menerapkan pengetahuan baru secara efektif seringkali merupakan ciri orang yang mempunyai bakat tersembunyi. Kamu bisa memahami masalah yang kompleks dalam hitungan detik, sementara orang lain mungkin masih kebingungan. Kamu bahkan bisa merasa frustasi dengan kecepatan belajar orang lain, tanpa menyadari bahwa kecepatan kamulah yang luar biasa. Yang kedua, sering dianggap malas atau tidak termotivasi. Ini mungkin tampak paradoks, namun seringkali orang yang punya bakat tersembunyi dicap sebagai pemalas. Kenapa? Karena tugas atau tantangan biasa mungkin tidak menarik perhatian mereka, seperti yang dilakukan orang lain. Menurutnya, ini terlalu mudah dan membosankan, sehingga menyebabkan penundaan atau bahkan penghindaran pekerjaan. Kurangnya minat dalam suatu hal, ini sering disalahartikan sebagai kemalasan, padahal sebenarnya bisa menjadi tanda dari pikiran yang mendambakan persoalan yang lebih kompleks untuk dipecahkan. Yang ketiga, rasa ingin tahu yang tidak pernah habis. Tahukah kamu bahwa Albert Einstein mengaitkan kesuksesannya bukan karena kecerdasan, melainkan karena rasa ingin tahu. Dia pernah berkata, "Saya tidak punya bakat khusus, saya hanya sangat ingin tahu." Jadi, jika kamu sering mempertanyakan segalanya, anggap saja itu sebagai tanda bakat tersembunyi dalam dirimu. Kamu akan selalu mengajukan pertanyaan, berusaha memahami dunia sekitar, dan gak pernah puas dengan penjelasan. Yang keempat, sangat gemar membaca. Banyak orang paling sukses di dunia, mulai dari Bill Gates hingga Oprah Winfrey, sebenarnya mempunyai satu kesamaan. Mereka semua sangat suka membaca. Membaca gak hanya meningkatkan pengetahuan kamu, tapi juga merangsang imajinasi dan keterampilan berpikir kritis, yaitu sifat-sifat yang sering ditemukan pada individu berbakat. Gemar membaca nggak hanya berarti menikmati cerita yang bagus. Ini tentang kehausan akan pengetahuan, keingintahuan untuk memahami perspektif yang berbeda, dan keinginan mengeksplorasi hal-hal yang tidak diketahui. Jika kamu selalu tertarik pada buku dan sastra, menghabiskan waktu berjam-jam asik dengan dunia buku, itu bisa menjadi tanda bakat terpendam lo. Yang kelima, merasa emosi intens. Menjadi berbakat bukan hanya tentang kapasitas intelektual, itu juga sangat terkait dengan kedalaman emosional. Jika kamu mendapati dirimu mengalami emosi yang lebih intens daripada orang lain, merasakan suka dan duka dalam hidup dengan hal yang tampaknya tidak dirasakan orang lain, ini bisa menjadi tanda bakat kamu. Kemampuan untuk merasakan secara mendalam bukanlah suatu kelemahan, ini adalah kekuatan. Artinya, kamu memiliki kapasitas untuk terhubung dengan dunia di sekitar kamu secara mendalam, berempati dengan orang lain, dan mengalami kehidupan dalam segala warna cerahnya. Yang keenam, sering dituduh terlalu banyak berpikir. Kita hidup di dunia yang mendorong pengambilan keputusan cepat dan tindakan segera. Di dunia seperti ini, berpikir berlebihan seringkali dianggap sebagai penghalang. Namun, bagaimana jika seorang yang terlalu banyak berpikir sebenarnya bisa menjadi tanda dari bakat yang tersembunyi?
Individu yang berbakat mempunyai pikiran yang bekerja secara berlebihan, menganalisis situasi dari setiap sudut yang memungkinkan, menyelidiki bagaimana jika, dan mungkin, dan mengeksplorasi kompleksitas yang mungkin diabaikan oleh orang lain. Thank you. Yang ketujuh, memiliki penguasaan bahasa yang cepat sejak dini. Anak-anak yang berbakat memiliki kemampuan untuk memahami bahasa pada usia dini dengan kecepatan yang tinggi. Nggak hanya tentang belajar membaca sebelum teman-temannya, ini juga tentang mempunyai kosakata tingkat lanjut, memahami kalimat yang rumit, dan menggunakan bahasa dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki ketertarikan alami terhadap kata-kata, seringkali menceritakan cerita yang rumit, atau terlibat dalam percakapan dewasa yang melampaui usia mereka. Jika kamu adalah anak yang selalu unggul dalam membaca atau menggunakan kata-kata besar lebih dari teman seusiamu, kamu mungkin diam-diam berbakat. Thank you. Like jika suka video ini, share jika bermanfaat. Bye-bye.